Selamat pagi teman-teman kakak yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Firminus Punidra, biasa dipanggil Firmin. Saya dari Xaverian, Frater Xaverian. Dan mulai hari ini saya akan mencoba belajar bersama kakak dan teman-teman untuk mendalami mengenai iman Katolik. Nah, ada tema yang coba saya tawarkan hari ini, yaitu mengapa orang Katolik harus berdoa. Nah, pertanyaan ini barangkali rasa-rasanya gampang gitu, tapi sebenarnya membuat kita bertanya-tanya gitu. Mengapa sih orang Katolik harus berdoa? Nah, orang beriman selalu memusatkan hidupnya pada tuntunan kasih Allah. Ia rela dibentuk untuk mendapat perubahan dalam tindakan dan perkataan. Yang menggerakkan semuanya adalah Roh Allah yang bersemayam di hati orang beriman. Tanpa arahan atau tuntunan Tuhan, hidup seseorang tidak terarahkan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Wujud nyata dari iman itu adalah tindakan yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan Santo Paulus dalam suratnya mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hal ini mengandaikan iman itu bersifat aktif. Iman yang hidup itu adalah iman yang cara hidupnya juga sesuai dengan tuntutan Allah dan merealisasikan imannya kapanpun, dalam situasi apapun, dan dimanapun seseorang tinggal. Nah, kekuatan dasar bagi orang beriman adalah ia selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa yang menggerakkannya untuk berbuat kasih. Doa menjadi fondasi yang mengokohkan iman dan perbuatan kasih, yang menggerakkan dan yang menyadarkan kita manusia akan besarnya kasih Allah dalam perjalanan kita sehari-hari. Maka di sini diperlukan kesetiaan, kerendahan hati, dan keterbukaan hati di hadapan Tuhan, sehingga relasi itu tetap terjaga. Nah, pada bagian ini saya mencoba menerangkan apa sih makna doa dan mengapa kita orang Katolik harus berdoa dan bagaimana kita harus berdoa. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini saya akan dibantu oleh beberapa buku sumber yang tentunya sangat menarik dan sederhana. Sebelum saya menerangkan jawaban dari pertanyaan mengapa orang Katolik harus berdoa, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna doa. Dan pertama-tama kita akan melihat arti doa dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tentu bagian ini saya hanya mencantumkannya sedikit. Saya hanya mau memperlihatkan bahwa doa dalam kitab suci Perjanjian Lama itu seperti ini. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang bernama Abraham. Ia selalu mendengarkan suara Allah. Seluruh hidupnya Abraham mengikuti arahan dan kehendak Allah kemanapun Allah memintanya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, itu adalah ungkapan dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 4. Dan pada saat tertentu juga Abraham berdialog dengan Allah. Abraham dalam dialognya memohon kepada Allah untuk tidak murka terhadap kota Sodom. Dan Allah mengabulkan permintaan Abraham. Nah, selain tokoh Abraham, ada juga tokoh yang sangat terkenal, yaitu Musa, Nabi Musa.
Dalam kisahnya, ia berdialog dengan Tuhan melalui semak yang menyala. Sepertinya dialog antara Musa dan Allah begitu dekat. Relasinya mendalam dan bersifat sangat personal. Nah, dalam kitab Keluaran bab 33 ayat 11 dikatakan demikian ya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, sebelum melaksanakan semua tugas, Musa selalu mengasingkan diri untuk berdoa. Karena ia tahu yang menopang tugas dan perutusannya adalah persatuan dengan yang ilahi atau Allah sendiri. Artinya dia mengetahui bahwa Allah yang mengutus dia. Nah, dari kisah kedua tokoh tadi, yaitu Abraham dan Musa, dapat disimpulkan bahwa doa merupakan sikap batin yang mau mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah dalam semangat ketaatan atau jawaban terhadap panggilan dan prakarsa Tuhan. Tadi dalam kisahnya, Abraham dan Musa mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah dalam semangat ketaatan. Allah memanggil mereka dan juga mereka dengan siap sedia menanggapi panggilan Allah itu. Lalu juga doa merupakan komunikasi timbal balik atau dialog antara Tuhan dan manusia. Kita sudah mendengar contohnya tadi, Abraham dengan Tuhan dan juga Musa dengan Tuhan. Nah, misalnya Abraham berdialog dengan Tuhan saat membela kota Sodom. Lalu juga Musa dengan Tuhan ketika Musa naik gunung dan juga ia berbicara dengan Tuhan yang hadir melalui semak menyala. Lalu yang ketiga, seorang tokoh yang bernama Petrus Dewi Darsana menegaskan doa selalu mengandaikan iman akan kebenaran janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Janji bahwa Allah menyelamatkan manusia. Nah, kita bisa melihat ke belakang kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu janji Allah di mana Allah benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Lalu kita beralih pada makna doa dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nah, yang menjadi figur utama di sini adalah Adam baru, yaitu Yesus Kristus. Dikisahkan bahwa Yesus yang dengan rendah hati mengakui bahwa ya kehendak Bapanya lah yang ia jalankan. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34 dikatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lalu juga sebelum Yesus memilih para muridnya, Yesus memohon restu dari Bapanya dan berdoa bagi para muridnya agar para murid setia menjalankan tugas sebagai rasul dan tidak goyah dalam menghadapi segala sesuatu. Dikisahkan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 34 dikatakan, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Lalu di dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27 dan Lukas bab 10 ayat 21 sampai 23 secara eksplisit Yesus mengucapkan syukur kepada Bapanya atas keikutsertaannya. Dikisahkan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Selain itu dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 41 sampai 42 Yesus mengungkapkan demikian, "Bapa, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Maka hal ini menandakan bahwa ya Allah Bapa selalu mengabulkan permohonan Yesus. Betapa mendalam dan intimnya relasi Yesus dengan Bapanya. Dan semua yang Yesus lakukan ia curahkan atau sharingkan kepada Bapanya, dan memang Tuhan mengindahkan doa orang yang beriman. Lalu juga dalam penderitaan pun
Yesus tetap bersatu dengan Bapanya. Dikisahkan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42 sampai 43, ia mengucapkan doa demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Artinya, di saat Yesus menghadapi penderitaan di Taman Getsemani, ia mengucapkan doa demikian. Lalu juga Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Dikisahkan juga dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34. Demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ia melanjutkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini suatu doa saat ia mau menyerahkan atau saat ia disalibkan. Artinya ia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Bapanya. Maka sangat nampak bagaimana Yesus tetap menjaga persatuan dengan Bapanya dalam situasi apapun, sehingga Yesus mampu melewati semuanya dengan sempurna. Dan memang Allah senantiasa memberikan kekuatan dalam situasi dan keadaan apapun. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Baru juga sangat nampak bagaimana Yesus menampilkan sosok seorang Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengabulkan setiap permintaan dari orang beriman. Maka doa penuh iman yang diungkapkan baik melalui kata-kata permohonan dari penderita kusta, dan kisah mengenai penderita kusta ini bisa dilihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai sekian. Lalu juga ada permohonan orang-orang buta dalam Injil Matius bab 10 ayat sekian. Lalu juga wanita Kanaan, maupun permohonan yang tidak diungkapkan oleh wanita yang menderita pendarahan. Dia hanya menjamah jubah Yesus. Lalu juga melalui air mata dan minyak wangi dari wanita pendosa. Lalu ada kisah-kisah lain di mana Yesus hadir dalam kehidupan manusia. Ia turut bekerja dalam diri manusia. Maka sangat jelas juga bahwa doa itu menggerakkan, mendorong seseorang untuk mengakui kelemahan di hadapan Allah. Dan tentu dalam kelemahan itu mereka dikuatkan sebab Yesus menerima mereka dengan penuh kasih, serta Yesus membangkitkan semangat iman mereka dengan mengatakan, ya pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Injil Markus bab 5 ayat 34. Seolah-olah ungkapan yang benar-benar memberi kehidupan yang baru, dan tidak bisa disangka lagi bahwa memang Yesus selalu ada untuk orang yang beriman kepadanya. Lalu dalam Perjanjian Baru, Yesus menerangkan peran Roh Kudus dalam perjalanan umat Kristen. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh Kudus yang memberi kekuatan dan menggerakkan kita untuk terus melihat, mencari, dan mencintai Allah dalam segala hal, termasuk dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan janji Yesus akan kedatangan seorang penolong terbukti pada perjalanan para muridnya saat murid-muridnya mewartakan Injil ke segala makhluk. Dan juga para murid pun begitu semangat mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Mereka melakukan berbagai penyembuhan atas nama Yesus Sang Mesias.
Lalu ketika para muridnya meminta kepada Yesus bagaimana mereka harus berdoa, lalu Yesus memberikan doa yang bisa dikatakan sangat singkat, namun maknanya sangat mendalam, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang merangkum keagungan dan kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta permohonan manusia untuk menjadi serupa dengannya. Ya, menjadi serupa berarti meneladani dan mengikuti kehendak Allah yang tercermin dalam iman dan tindakan kasih yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari kitab suci Perjanjian Baru dapat disimpulkan bahwa doa merupakan ungkapan syukur atas keikutsertaan Tuhan dalam karya manusia sebagai penopang seluruh karya dan tugas harian. Lalu juga doa merupakan kesatuan yang mesra dan mendalam dengan Tuhan, di mana seseorang membuka hatinya layak kepada seorang sahabat. Kita menimba inspirasi dari Tuhan sendiri. Lalu juga doa mengenai sikap batin yang mau mendengarkan Tuhan, sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan di hadapannya. Lalu penyerahan diri secara total kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan juga sikap ketergantungan terhadap penyelenggaraan ilahi atau tuntunan Roh Kudus dan lain-lain. Tentunya dalam kitab suci Perjanjian Baru banyak hal yang kita pelajari dari figur utama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan seluruhnya bahwa doa merupakan komunikasi dua arah antara saya dan Tuhan dengan saya. Kita berdoa untuk mendengarkan Allah dalam keheningan batin, kemudian kita berdialog dengannya selayaknya dengan seorang sahabat. Kita bisa juga lihat dalam Injil Yohanes bab 15 mengenai pokok anggur, di mana Tuhan menyebut kita sahabat-sahabatnya. Lalu juga seorang penulis yang bernama Petrus Widarsana mengungkapkan demikian, doa merupakan puncak komunikasi kita dengan Allah. Artinya, mendengarkan dan menjalankan kehendak Allah merupakan syarat mutlak agar doa kita benar-benar menjadi percakapan pribadi dengan Allah. Lalu, doa merupakan penopang bagi kesetiaan dan karya cinta kasih seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan dibantu oleh seorang santa yang bernama Santa Teresa Lisieux mengatakan, doa merupakan ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, seruan syukur dan cinta kasih, baik di tengah percobaan maupun kegembiraan. Lalu juga seorang santo dari Prancis, Charles de Foucauld, mengatakan, semakin engkau mengasihi Yesus, semakin baik engkau berdoa. Lalu sebaliknya, semakin baik engkau berdoa, semakin engkau mengasihi Yesus. Maka di dalam doa, kita mesti membuka diri di hadapan Allah, ya, agar roh Allah menguasai dan memenuhi hati kita. Ketika seseorang dikuasai oleh roh Allah, ya maka hidupnya akan berbuah banyak. Ia pun akan menjadi serupa dengan Allah, yaitu menjadi sumber kasih bagi orang-orang miskin dan yang tersingkirkan dalam masyarakat. Maka dengan demikian doa itu menjadi doa yang hidup, yang tetap memperhatikan hubungan dengan Allah sendiri dan juga hubungan dengan sesama. Dan juga tentu doa ada berbagai macam, ya, doa bersifat pribadi dan juga secara kelompok tentunya. Tergantung ya niat kita, dan juga yang lebih penting di sini adalah relasi yang mendalam dengan Allah sendiri. Di dalam Gereja Katolik
ada berbagai doa harian yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, doa rosario, Lectio Divina atau merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci, dan juga visitasi, yaitu pemeriksaan batin atau hening di hadapan salib. Lalu juga novena, ada devosi kepada Santo Santa, dan doa-doa lainnya. Tentu doa-doa harian ini membantu seseorang untuk semakin dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak atau tuntunan Tuhan sendiri. Kita berdoa bukan karena pelarian semata, melainkan suatu kebutuhan. Sebab tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Yesus mengatakan dalam Injil, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi ya, hidup orang Kristiani merupakan perjalanan doa. Nah, untuk mengakhiri pembahasan tema mengenai doa, ada analogi yang coba saya buat, yaitu analogi fondasi rumah. Seorang Katolik mesti membangun fondasi iman yang kuat yang dipeliharanya dalam doa dan kasih. Ya, sama seperti membangun sebuah rumah. Rumah yang kuat ya didasari oleh fondasi yang kokoh sehingga menopang seluruh bangunan. Lalu juga seorang tukang bangunan mengetahui fondasi seperti apa yang cocok sehingga angin dan badai pun tidak mudah menerpanya. Maka relasi dengan Allah mesti tetap dipelihara. Kita mesti tetap bersatu dengan sang pokok anggur, sebab kita adalah ranting-rantingnya yang menimba kekuatan dari sang pokok anggur tersebut, yaitu Yesus Kristus sang Mesias. Ini sudah dijelaskan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai sekian gitu, mengenai akulah pokok anggur. Lalu juga ranting yang tidak bersatu dengan pokoknya akan mudah kering dan layu dan tidak akan berbuah banyak. Begitupun hidup kita. Ketika kita tidak bersatu dengan Yesus Kristus, ya kita akan mudah jatuh dan menyerah saat badai kehidupan menerjang kita. Sebaliknya, ketika kita semakin bersatu dengan Tuhan, hidup kita akan berbuah banyak, berlimpah kasih, dan menganggap badai-badai kehidupan itu sebagai bagian dari kehidupan yang ya tentunya mendewasakan iman dan kepribadian kita. Yaitu penjelasan doa dari saya. Tentunya dari hari ke hari kita terus menjalin relasi yang mendalam dengan Allah agar Ia benar-benar menguasai diri kita dan kita juga bisa mendengarkan Dia dalam segala hal, sehingga kita bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Allah dimanapun kita berada. Pax et Bonum. Terima kasih.